Oke, jadi hari ini kita akan membahas soal part B. Nah, di dalam part B, teman-teman nanti akan ketemu dengan soal yang lumayan panjang, dan di sini teman-teman akan ditugaskan untuk memeriksa mana kata yang tidak sesuai, tidak cocok, atau bahkan salah dalam kalimat tersebut. Artinya, teman-teman itu akan selalu diminta untuk menganalisa dan menemukan mana yang error. Nah, dalam hal ini teman-teman harus membandingkan antara kata-kata yang bergaris bawah, kan nanti soalnya itu berbentuk beberapa kata yang bergaris bawah dalam kalimat. Nah, tugasnya cocokin tuh kata yang bergaris bawah itu, pikirkan apakah dia cocok atau sesuai dalam kalimat tersebut. Kalau cocok ya udah tinggalin. Tapi kalau misalnya salah, maka itu yang akan kita jadikan jawaban. Jadi kita mencari jawaban yang salah ini dalam part B ini. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, maka teman-teman kan tidak mungkin tuh membaca semua soal karena soalnya kan panjang-panjang. Akan habis waktu karena waktu yang tersedia bagi kita hanya 30 sampai 40 detik. Makanya kita butuh tips dan trik bagaimana cara mengerjakannya dengan cepat dan tepat tentunya. Nah, dalam hal ini soal tipe part 2 ini akan selalu meminta teman-teman untuk mencocokkan mana modifier, mana yang head, apakah mereka berdua sesuai atau enggak. Oleh karena itu, hari ini kita harus fokus mempelajari modifier dan head. Oke, yang pertama nih. Perhatikan di sini posisi ada modifier, ada head, ada modifier juga, ada tanda panah juga. Nah, modifier itu adalah kata yang memberikan penjelasan tambahan, informasi tambahan, atau keterangan tambahan bagi headnya. Sementara head itu sendiri adalah kata yang sedang dibicarakan, kata yang menjadi pembahasan, atau kata yang sedang kita fokuskan. Misal nih kayak kita bilang good boy. Yang sedang kita bicarakan goodnya apa boynya? Boynya kan. Maka boy ini adalah head sementara goodnya adalah modifier. Kayak gitu. Kenapa? Karena memang goodnya ini memberikan penjelasan bagi si boy. Bukan boy menjelaskan kata goodnya di sini. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nanti kita akan memeriksa apakah modifier ini cocok dengan headnya atau tidak. Kalau tidak sesuai maka itu yang akan jadi jawaban, gitu ya. Lalu sekarang kita perhatikan posisi dari modifier. Modifier itu kadang ada sebelum head, kadang juga dia berada atau muncul setelah head. Maka apa saja yang menjadi modifier? Lihat tabel pertama. Kolom pertama maksud saya. Lihat di situ ada adjektif tanda panah ke noun. Nah, tanda panah itu kita baca dapat menjelaskan. Jadi adjektif dapat menjelaskan noun. Nah, maka kalau teman-teman nanti ketemu dengan kata yang bergaris bawah, anggap saja itu noun, terus di depannya ada adjektif, maka jangan disalahkan. Kenapa? Karena memang adjektif dapat menjelaskan noun. Artinya adjektif nanti menjadi modifier bagi si noun ini. Maka jangan disalahin. Jadi kalau ada noun di belakang kata sifat atau kata sifat muncul sebelum noun, jangan disalahin. Itu benar. Atau misalnya teman-teman ketemu dengan verb ing dan verb 3 yang muncul setelah noun, itu juga jangan disalahkan. Kenapa? Karena memang verb ing dan verb 3 yang muncul tiba-tiba atau verb palsu ini nantinya akan berfungsi menjadi adjektif dan memberikan penjelasan bagi noun. Gitu. Karena kadang kayak gini teman-teman. Kadang tuh kita berpikir bahwa kok bisa tiba-tiba verb ing atau verb 3 muncul, kan harus ada ismr. Nah iya, tapi itu teori dasar untuk teman-teman, ini teori advance, sehingga nanti teman-teman akan dikenalkan dengan yang namanya metode reducing, metode ellipsis, metode abridgment, dan metode omitting. Disinilah tingkat advance dari grammar, sehingga nanti kita tidak masalah tidak menggunakan ismr, tapi langsung menggunakan verb ing dan verb 3 dengan catatan verb ing dan verb 3 tersebut kita fungsikan sebagai adjektiva atau adjektif. Makanya nanti kalau tiba-tiba teman-teman nemu noun terus ada verb diikuti verb ing, jangan disalahin, itu sudah benar kayak gitu gitu ya. Yang kedua sekarang, kalau misalnya nanti teman-teman ketemu dengan verb, adjektif, ataupun adverb, dan di depannya ada adverb, maka jangan disalahin. Kenapa? Karena adverb dapat menjelaskan verb, adjektif, dan adverb itu sendiri. Nah, adverb ini kadang muncul di depannya verb, kadang juga dia muncul di belakangnya. Begitupun juga dengan adjektif. Jadi jangan salahin apabila ada adverb
di depan adjektif, di depan verb ataupun di depan adverb lainnya. Itu pasti sudah benar. Kayak gitu ya. Nah, itu cara kita itu nanti menganalisa apakah kata yang bergaris bawah tersebut salah atau enggak. Jadi tinggal cocokin aja pada si tabel gitu ya. Oke, kalau tadi kita berbicara tentang bagaimana cara menentukan yang mana yang kira-kira salah dan mana yang kira-kira tidak salah atau benar, maka sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menjawab part 2 itu sendiri. Yang pertama adalah yang harus teman-teman lakukan adalah jangan baca soal tersebut. Kenapa? Kalau baca soal itu pasti buang-buang waktu tuh. Terus bagaimana yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah fokuskan pandangan teman-teman pada kata yang bergaris bawah. Ingat, fokuskan pandangan, pikiran, analisa, dan kepekaan pada kata-kata yang bergaris bawah saja. Kan ada 4 itu nanti yang bergaris bawah. Fokuskan pada satu aja dulu, tidak harus semuanya, satu aja. Fokus dari depan aja. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah cocokkan kata yang bergaris bawah tersebut dengan kata sebelum dan sesudahnya berdasarkan tabel. Jadi teman-teman nanti cara yang pertama itu cocokin aja kata yang bergaris bawah tersebut sesuai nggak dengan kata sebelum dan sesudahnya berdasarkan tabel di atas. Kalau cocok lewatin, kalau nggak cocok berarti itu jawabannya. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, sebelum dan sesudah of pasti ada kata benda atau noun phrase. Jadi kayak gini, hati-hati terhadap of. Kalau teman-teman ketemu dengan of, hati-hati. Di depannya pasti kata benda. Maka kalau sebelum of ini bukan kata benda berarti disitulah jawabannya. Artinya disitulah kata yang tidak cocok. Ingat, sebelum of dan sesudah of pasti sebuah kata benda atau noun phrase. Gitu ya. Ingat-ingat nih baik-baik. Terus yang kedua nih, yang ketiga. Jika ada verb yang bergaris bawah, maka langsung periksa atau konfirmasi subjeknya karena biasanya nggak cocok. Jadi kayak gini. Kalau teman-teman itu ketemu dengan sebuah kata kerja di dalam soal dan dia digarisbawahin, maka langsung konfirmasi subjeknya. Kenapa? Karena biasanya tidak cocok antara subjek dan kata kerjanya. Kenapa nggak cocok? Karena biasanya kan kayak gini. Kalau dalam present tense, kalau subjeknya tunggal, maka kata kerjanya kan wajib ditambahkan s ataupun is. Nah, dalam soal TOEFL itu biasanya nggak ditambah. Misalnya, she eats rice, gitu kan? Maka di soal nanti akan kayak gini, she eat rice, gitu aja. Jadi mereka tidak menggunakan yang namanya tidak menggunakan namanya s atau sebaliknya. Kan kalau subjeknya jamak tidak perlu tambahkan s, tapi mereka tuh ditambahin s gitu. Makanya kalau ada kata kerja yang bergaris bawah konfirmasi pada subjek sudah cocok apa enggak dianya, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat sekarang. Lihat di sini, jika ada dua kata yang bergaris bawah, maka hati-hati karena biasanya ketukar. Contoh nih misalnya, good boy yang tadi itu kan, good boy. Nah, di dalam soal tuh dibalik tuh, jadinya boy good. Akhirnya salah kan? Kalau ada dua kata bergaris bawah, hati-hati biasanya ketukar. Tidak selalu, tapi biasanya. Contoh lagi, beautiful girl akan jadi girl beautiful. Maka tugas kita apa? Balik itu. Harusnya beautiful girl bukan girl beautiful. Maka disitulah kata yang tidak cocok dalam kalimat. Kayak gitu teman-teman ya. Itu yang poin keempat. Poin kelima, pastikan setiap countable noun memiliki determiner. Jadi kayak gini, kalau teman-teman ketemu dengan sebuah kata benda bergaris bawah, maka satu hal yang harus teman-teman lakukan. Teman-teman tanyakan apakah kata benda tersebut bisa dihitung atau enggak. Kalau dia bisa dihitung, maka di depannya wajib ada yang namanya determiner. Kalau determiner ini anggotanya ada 5. Salah satunya adalah artikel. Kalau yang lainnya itu butuh waktu kita untuk menjelaskannya. Butuh satu kali pertemuan. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari mendalam secara spesifik materi TOEFL, gabung ke kelas reguler aja. Insya Allah itu udah buka tanggal 1 ini. Oh, sekarang ya. Dia sudah buka tuh biasanya. Tapi kelasnya nanti tanggal 20 gitu ya.
Itu kalau mau belajar materi secara mendalam. Nah, di sini kalau teman-teman ketemu dengan yang namanya kata benda, pastikan di depan ada determiner apa enggak. Kalau tidak ada berarti noun tersebut salah. Gitu. Tapi kalau di depan sudah ada determinernya maka aman-aman aja tuh. Gitu ya. Itu poin ke-5. Poin ke-6. Sekarang hati-hati terhadap modifier yang berupa noun. Karena noun atau noun yang menjelaskan noun. Kenapa? Karena kan biasanya yang menjadi modifier itu paling utamanya adalah adjektif, bukan kata benda. Memang tidak salah. Noun ketemu noun tidak salah. Contohnya bookstore. Aman, aman saja. Kenapa? Karena memang kata book yang paling depan kan bookstore. Booknya itu memang tidak punya adjektif. Tapi kalau teman-teman ketemu dengan kata-kata seperti heat, temperature, heat itu adalah kata benda dari kata hot. Maka selama dia memiliki adjektif, pakai adjektifnya dulu, jangan pakai kata bendanya dulu. Makanya saya bilang, kalau teman-teman ketemu dengan sebuah kata benda, ada dua kata benda yang bersamaan atau yang kita sebut dengan noun adjunct, maka hati-hati. Terutama pada modifiernya, karena biasanya dia harus diganti menjadi adjektif. Kayak gitu ya. Dan yang terakhir di sini adalah jika ada adjektif yang muncul setelah verb, maka kemungkinan besar dia salah. Kenapa salah? Karena yang bisa menjelaskan verb hanyalah adverb, bukan adjektif. Jadi selalu hati-hati terhadap hal ini.